Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadani Arbajuka dengan NIM 8114237173 dari kelas B jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyakit tidak menular yang sering sekali terjadi pada perempuan, yaitu kanker serviks. Sebelumnya, apa sih itu penyakit kanker? Nah, kanker adalah sebuah gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel kanker tersebut biasanya terjadi pada satu organ tubuh tertentu yang kemudian bisa menyebar ke organ tubuh lainnya. Lalu, apa itu kanker serviks? Nah, serviks atau leher rahim adalah sebuah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Nah, kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel leher rahim tersebut. Ternyata kanker serviks dibagi atas dua jenis. Yang pertama ada karsinoma sel squamosa atau biasa disingkat dengan KSS. Karsinoma sel squamosa adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KKS ini bermula di sel squamosa cervix, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Nah, yang kedua ada adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Lalu, apa penyebab atau faktor resiko mengapa seseorang dapat terkena kanker serviks? Nah, yang pertama ada faktor keturunan. Nah, seseorang ini dapat terkena kanker serviks karena adanya faktor keturunan tersebut. Yang selanjutnya ada faktor usia. Nah, terutama wanita yang berusia 40 tahun ke atas itu mudah sekali mendapat kanker serviks. Selanjutnya, merokok. Biasanya ada wanita-wanita yang suka merokok. Nah, ini juga dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks. Selanjutnya ada kurangnya konsumsi buah dan sayur. Kurangnya konsumsi buah dan sayur juga dapat menyebabkan seseorang atau seorang wanita menyebabkan atau terkena kanker serviks tersebut. Selanjutnya, berat badan yang berlebihan atau obesitas. Karena obesitas dapat menyebabkan terjadinya juga kanker serviks ini. Selanjutnya, penggunaan kontrasepsi minuman pil KB dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi hamil dan melahirkan. Lalu ada juga hamil atau melahirkan di usia sangat muda. Nah, biasanya wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau di bawah 20 tahun sangat berisiko terjadinya kanker serviks ini. Nah, selanjutnya ada kondisi medis tertentu seperti infeksi klamida. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu, mengapa kanker serviks ini bisa terjadi? Nah, kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papillomavirus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Bagaimana mengetahui gejala kanker serviks? Nah, yang pertama yaitu perdarahan di antara periode menstruasi setelah hubungan seksual atau setelah menopause dapat menjadi gejala awal kanker serviks. Selanjutnya, siklus menstruasi yang tidak teratur atau perdarahan yang lebih berat atau lebih lama juga termasuk tanda-tandanya. Selanjutnya, keputihan yang berubah warna, bau, atau konsistensi, terutama jika keluar bersama darah. Selanjutnya, nyeri di daerah panggul atau punggung bagian bawah dapat terjadi ketika kanker telah menyebar ke jaringan atau organ di sekitarnya.
Nah, selanjutnya rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual bisa menjadi tanda kanker, terutama jika telah mencapai tahap lebih lanjut. Dan yang terakhir, pada tahap lanjut, kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan yang berlebihan dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Lalu bagaimana diagnosis kanker serviks ini? Nah, ada 5 cara. Yang pertama, dengan melakukan pap smear, yaitu pemeriksaan tahap awal dalam deteksi kanker serviks dengan mengambil sampel sel dari leher rahim dan menganalisinya untuk mencari tanda-tanda perubahan yang dapat mengindikasi adanya kanker atau kondisi prakanker. Selanjutnya yaitu tes HPV. Nah, tes HPV ini adalah tindakan tambahan jika hasil pap smear mengindikasi adanya perubahan sel yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu kolposkopi. Nah, kolposkopi ini adalah sebuah alat khusus bernama kolposkop berguna untuk memeriksa dengan seksama serviks, vagina, dan vulva dengan cahaya dan lensa khusus. Yang keempat, ada biopsi, yaitu sampel kecil jaringan biopsi dari area tersebut untuk dianalisa di laboratorium guna memastikan apakah terdapat kanker atau tidak. Dan yang terakhir yaitu tes pencitraan. Tes pencitraan ini seperti computed tomography atau CT scan, magnetic resonance image MRI, atau positron emission tomography atau PET scan. Nah, jika seseorang telah terkena kanker serviks ini, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu melakukan konijasi atau pembedahan mengangkat jaringan abnormal pada serviks. Selanjutnya ada histerektomi atau melakukan pembedahan mengangkat rahim dan jaringan sekitarnya. Yang ketiga yaitu radikal histerektomi, yaitu pengangkatan serta kelenjar getah benih yang terinfeksi. Selanjutnya ada pembedahan konservatif, yaitu menyelamatkan kemampuan reproduksi pada wanita. Selanjutnya ada radioterapi, yaitu menggunakan sinar X atau partikel lain untuk menghancurkan sel kanker ini. Nah, selanjutnya ada kemoterapi, penggunaan obat-obatan atau menghancurkan sel kanker. Yang ketujuh yaitu terapi target. Nah, mengenali dan menargetkan komponen khusus pada sel kanker. Dan yang terakhir yaitu imunoterapi, yaitu penggunaan sistem kekebalan tubuh pasien untuk melawan sel kanker ini. Nah, lalu bagaimana sih cara pencegahan agar tidak terjadi penyakit kanker serviks ini? Nah, yang pertama yaitu melakukan vaksinasi HPV. Yang kedua yaitu pasangan yang sudah cukup umur dan ingin melakukan seks, nah lakukanlah seks yang sehat. Yang ketiga yaitu rutin menjalani pap smear dan tes HPV. Yang keempat, wanita-wanita yang suka sekali merokok, berhentilah merokok. Dan yang terakhir yaitu menerapkan gaya hidup sehat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just